Halo Bang Bro. Madagaskar merupakan sebuah negara berbentuk pulau di Samudra Hindia lepas pantai timur Afrika yang terpisah dari mainland Afrika. Negara ini menjadi sangat penting diketahui pasalnya secara historis dan gen memiliki hubungan kedekatan dengan Indonesia. Lantas bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lebih jauh tentang Madagaskar, simak fakta-fakta berikut ini sampai selesai. Tapi sebelumnya lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Dan aktifkan notifikasi kamu untuk mendapatkan video-video lainnya. Nenek moyang dari Indonesia. Barangkali ada di antara kalian yang terkejut atau bahkan tak percaya itu. Tapi ya, begitulah, kita akan coba uraikan pelan-pelan. Humans coexisted with the largest birds that ever lived mengungkap bukti arkeologi paling awal yang mencari makan di Madagaskar. Kemungkinan berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Tetapi pemukiman manusia di Madagaskar terjadi antara 350 sebelum Masehi dan 550 Masehi oleh orang-orang Austronesia yang diindianisasi tiba dengan perahu cadik dari Nusantara. Kelompok lain seperti suku Bantu dari daratan Afrika terus menetap di Madagaskar dari waktu ke waktu. Masing-masing memberikan kontribusi yang langgeng bagi kehidupan budaya Malagasy, etnis utama yang mendiami Madagaskar. Tak heran ada begitu banyak kesamaan penduduk Madagaskar dan orang-orang Asia, terutama Melayu, Banjar, dan Jawa, serta Sulawesi. Bahkan oleh penduduk Madagaskar, mereka mengakui bahwa nenek moyangnya dari Indonesia, seperti yang Kumparan laporkan. Di samping itu, laman The Conversation dalam artikelnya cerita orang Banjar menjadi leluhur orang Madagaskar dan Komoro mengungkapkan, pada awal milenium kedua sebelum orang Eropa datang, etnis Banjar dari Borneo Tenggara berlayar 7.000 km menyeberangi Samudra Hindia dan mengkolonisasi kepulauan Komoro dan Madagaskar. Dikatakan kalau mereka ikut pelayaran yang dipimpin kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya pada abad ke-6 hingga ke-13. Bahkan antropolog Universitas Gadjah Mada Fujiriang Prastowo yang sempat menelusuri Madagaskar mendapati bahwa kemiripan Indonesia dan Madagaskar lebih dari sekedar fisik. Puji sebagai orang Indonesia tidak begitu asing dengan makanan, tempat tinggal hingga bahasa yang digunakan sehari-hari oleh orang Madagaskar. Terdiri dari beberapa kerajaan. Diketahui kalau kontak pertama Eropa dimulai pada 1500-an. Penjelajah Portugis Diogo Dias melihat pulau Madagaskar. Pada 1508 mereka mendirikan pemukiman pertama bernama Matatana, tepatnya di pantai selatan. Sekitar abad ke-17, Perancis tiba dan mendirikan pos perdagangan di sepanjang pantai timur. Mervyn Brown dalam History of Madagascar 1995 mencatat dari sekitar 1774 hingga 1824 Madagaskar menjadi terkenal di kalangan bajak laut dan pedagang Eropa, terutama yang terlibat dalam perdagangan budak transatlantik. Kekayaan yang dihasilkan oleh perdagangan maritim mendorong munculnya kerajaan terorganisir di pulau itu. Beberapa di antaranya telah tumbuh cukup kuat pada abad ke-17. Dilansir dari laman madmuseum.org, kerajaan tersebut diantaranya Aliansi Betsimisaraka di pantai timur dan Kerajaan Sakalava serta Kerajaan Boina di barat. Sementara Kerajaan Imerina yang terletak di daratan tinggi dengan ibu kotanya di Istana Kerajaan Antananarivo muncul sekitar waktu yang sama di bawah kepemimpinan Raja Andriamanelo. Sistem politik dan pemerintahan. Dalam menjalankan negaranya, Madagaskar menerapkan sistem republik multipartai demokrasi perwakilan semi-presidensial. Melansir laman Country Study bertajuk Government and Politics. Kekuasaan eksekutif terbagi antara presiden yang dipilih dengan hak pilih universal dan perdana menteri dari parlemen yang dinominasikan oleh rekan-rekannya tetapi harus disetujui presiden. Sebagaimana tertuang dalam konsep Malagasy Rai Aman Dreni atau Father and Mother of the Nation pasal 44 konstitusi. Presiden berfungsi sebagai lambang persatuan bangsa. Presiden juga merupakan pimpinan kebijakan luar negeri yang diakui dan sejauh ini merupakan satu-satunya sosok paling kuat di Madagaskar. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kabinet Kementerian, Senat, dan Majelis Nasional. Meskipun pada kenyataannya kedua badan terakhir ini memiliki kekuasaan atau peran legislatif yang sangat kecil.
Konstitusi menetapkan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang independen, dan mengamanatkan presiden yang dipilih secara populer terbatas untuk 3 masa jabatan 5 tahun. Saat ini Presiden Madagaskar dijabat Andry Nirina Rajolina sejak 2019, sedangkan Christian Louwitsai selaku Perdana Menterinya. Pulau terbesar keempat. Inilah Madagaskar atau lengkapnya Republik Madagaskar, merupakan sebuah negara Afrika yang terpisah dari daratan utama. Tepatnya pesisir timur di Samudra Hindia seluas 587.295 km persegi. Luas tersebut menjadikannya sebagai pulau terbesar nomor 4 di dunia. Selain pulau utama, beberapa pulau di sekitarnya juga menjadi klien Madagaskar, seperti Pulau Juan de Nova, Pulau Eropa, Kepulauan Glorioso, Pulau Trombolin, dan Basas da India. Kendati secara geografis dekat dengan Afrika, sejarah geologi, biologi, hingga demografinya sangat berbeda dengan wilayah Afrika. Secara geologi, negara beribu kota Antananarivo ini berada pada lempeng terpisah dari benua utama Afrika. Akibat isolasi ratusan juta tahun tersebut, flora dan fauna Madagaskar sangat khas dan banyak spesies endemik ditemukan di sana. Kondisi tersebut mirip dengan yang terjadi pada Pulau Sulawesi. North African. Dari beberapa uraian di atas, mungkin kita dapat berkesimpulan kalau Madagaskar jauh berbeda dengan Afrika. Terisolasi dengan daratan utama membuat hanya sedikit dari populasinya yang mencapai 29,97 juta jiwa itu menganggap diri mereka sebagai bagian dari Afrika. Kendati Madagaskar merupakan bagian dari Uni Afrika, serta secara geografis paling dekat dengan benua hitam. Melansir laman Reuters bertajuk Factbox, Forget Lemurs, 8 Things You Didn't Know About Madagascar, poin kedua. Madagaskar dihuni lebih dari 1.500 tahun yang lalu oleh para pendatang dari Indonesia dan Malaysia. Disebutkan 22 kelompok etnis di negara ini berbicara dalam bahasa yang sama, Malagasy yang meminjam dari bahasa Malaysia, Indonesia, Swahili, Arab, Prancis, dan Inggris, yang mencerminkan warisan budaya yang kaya dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Punya pohon ajaib. Pernah tidak kalian melihat pohon unik ini? Namanya pohon baobab, pohon tropis yang masuk keluarga Bombacoideae, tanaman yang hampir tumbuh di wilayah tropis. Ciri khasnya adalah ukurannya yang besar dan lebar. Dapat mencapai tinggi 30 meter, diameter 15 m dengan keliling 47 m. Ini sama dengan 27 orang dewasa, merentangkan tangan dengan mengelilinginya. Diketahui baobab tumbuh secara spontan di Afrika, Australia, dan Madagaskar. Pohon unik ini terkenal dalam legenda Afrika, lantaran bentuknya yang tumbuh terbalik dengan usia dapat mencapai ribuan tahun. Salah satu keunikan pohon ini yaitu dapat menyimpan sekitar 120.000 liter air, hingga dipercaya sebagai pohon kehidupan. Karena itu masyarakat Afrika menyebutnya pohon ajaib. Pohon ini dihormati oleh mereka dan hanya orang-orang bijak yang boleh memanjatnya. Money can't buy love. Kira-kira poin ini dapat diartikan bahwa uang tidak dapat membeli cinta dan kebahagiaan. Masih bersumber laman Reuters, poin ketiga dikatakan kalau negara yang menggunakan bahasa Malagasy dan Prancis sebagai bahasa resmi ini amatlah beragam. Kendati demikian, masyarakat Madagaskar diikat oleh konsep yang dinamakan Fihavanana, yang berarti kekeluargaan, persahabatan, dan niat baik antar sesama. Hampir sama namun jauh berbeda dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika kita. Konsep di Madagaskar ini disimpulkan lewat sebuah pepatah berbunyi Fihavanana Notaloha Nivola yang diterjemahkan secara longgar sebagai hubungan lebih penting daripada uang. Keren banget ya pepatahnya. Itulah tadi sejumlah fakta tentang Madagaskar, sebuah negara yang punya kedekatan khusus dengan Indonesia. Nah bang bro, bagaimana pendapat kalian? Apabila ada yang kurang, mari berdiskusi di kolom komentar di bagian bawah. Terima kasih sudah menonton.